Siapa sebenarnya para habib yang sering kita lihat berdakwah di Indonesia? Dari mana asal-usul mereka? Benarkah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang diyakini banyak orang? Atau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa nasab mereka telah terputus dari Rasulullah SAW? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah, bukti ilmiah, dan kontroversi di balik gelar Habib di Indonesia. Gelar Habib dalam dunia Islam bukan gelar sembarangan. Di kalangan keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berasal dari wilayah Hadramaut, Yaman, istilah Habib digunakan untuk menunjuk keturunan Rasulullah yang berasal dari jalur Sayyidina Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mereka dikenal sebagai bagian dari zuriyah Nabi. Bani Alawi adalah salah satu cabang besar dari keturunan ini yang secara historis menyebarkan Islam hingga ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Tapi penting untuk diingat, Habib bukan gelar kekeramatan. Ia bukan jaminan mutlak bahwa seseorang alim, suci, atau maksum. Namun, ia adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah diajarkan dalam hadis. Para Habib, khususnya dari jalur Bani Alawi, pertama kali datang ke Nusantara sejak abad ke-13 hingga 18 Masehi. Mereka datang sebagai pedagang, pelaut, dan yang paling utama sebagai pendakwah. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan damai, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, melainkan melalui akhlak mulia, pernikahan antar budaya, dan keteladanan hidup. Banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk lokal, dan dari sinilah lahir generasi Habib Indonesia yang kita kenal sekarang. Tokoh-tokoh besar seperti Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus atau Habib Ali Kuitang menjadi simbol dakwah cinta di tengah masyarakat. Nasab mereka tidak hanya diturunkan secara lisan, tapi juga dicatat dalam syajarah atau pohon nasab dan dijaga ketat oleh para ahli nasab di Yaman maupun Indonesia. Namun, tidak semua orang sepakat dengan klaim nasab habaib ini. Di dalam satu ceramahnya yang viral, Kiai Imad, seorang tokoh agama di Indonesia, menyatakan bahwa nasab para Habib Ba'alawi telah terputus. Ia menilai bahwa tidak ada bukti ilmiah atau genetik yang sahih yang dapat membuktikan klaim mereka sebagai zuriyah Nabi. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu taklid pada nama besar dan gelar Habib, padahal belum tentu keturunan mereka tersambung hingga Rasulullah SAW. Ia juga menyebut bahwa ada budaya pengkultusan terhadap gelar ini yang justru bisa merusak tauhid dan kesetaraan dalam Islam. Pernyataan ini menimbulkan gelombang reaksi. Sebagian masyarakat mendukung karena menganggap sudah terlalu banyak Habib instan, tapi sebagian besar mengecam karena dianggap menghina keturunan Nabi tanpa dasar yang kuat. Lalu pendapat itu dibantah oleh para habaib dan para pengikutnya, yaitu dengan memberikan pendapat bahwa secara keilmuan, pernyataan Kiai Imad tidak berdiri di atas bukti yang kuat, karena sejak dulu, para habib mencatat silsilah mereka dengan sangat ketat. Buku-buku seperti Al-Masjar Al-Faih, Samsyudahirah, Al-Jawahir Al-Hisan, dan Syajarah Rabithah Alawiyah, semua mencatat nasab para Ba'alawi dengan detail dari generasi ke generasi. Di Indonesia sendiri, Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi yang memverifikasi dan mengarsipkan nasab habaib secara dokumentatif. Mereka memiliki basis data digital, pengakuan internasional, dan bahkan bekerja sama dengan ahli nasab dari Mekah, Madinah, hingga Yaman. Dalam fikih Islam, menuduh seseorang dengan kebohongan nasab termasuk dosa besar. Bahkan menggugurkan nasab seseorang tanpa bukti sahih adalah bentuk fitnah yang bisa membawa dampak hukum dan sosial yang berat. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa al-aslu fil nasab al-baqa hatta yatiha ad-dalil ala fasadihi. Artinya, asal dalam nasab adalah tetap sah, kecuali ada bukti kuat yang membatalkannya. Begitulah pendapat dari para habaib dan pengikutnya. Tapi mari kita jujur,
Ada oknum di luar sana yang menggunakan gelar Habib untuk kepentingan pribadi, politik, pengaruh, atau bahkan untuk menyebarkan ajaran yang menyimpang. Ini yang membuat sebagian orang skeptis. Maka kita sebagai umat harus adil. Jangan langsung percaya hanya karena seseorang bergelar Habib, tapi juga jangan menuduh semua Habib itu palsu. Habib yang sejati dikenal dari akhlaknya, ilmunya, dan sanad keilmuannya. Mereka tidak sibuk mencari pujian, tapi justru memperbaiki umat. Dari sisi lain, yang tiba-tiba muncul tanpa latar belakang, tanpa komunitas, dan tanpa pengakuan keilmuan, disitulah umat wajib bertabayun. Islam mengajarkan kita untuk adil dan beradab. Kita boleh mengkritik, tapi tidak boleh menuduh tanpa ilmu. Kita boleh bertanya, tapi harus dengan cara yang terhormat. Jika memang ada Habib yang menyimpang, maka kita ingatkan. Tapi jika memang itu benar-benar keturunan Nabi dan membawa kebaikan, maka menghormatinya adalah bagian dari keimanan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah keluargaku demi kecintaan kalian kepadaku." Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, dan bagikan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, beradablah, bukan debat kusir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.